Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ayu Laili Rahmayati SKM MKM MKes dan kepada teman-teman saya yang saya banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Maka dari itu perkenalkan nama saya Raihan Aditya NPM 113120069 dan teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Nova Pojilham dengan NPM 113120058. Maka dari itu izinkan kami berdua untuk memenuhi tugas UTS dari Ekokes dengan tema Sistem Pembiayaan Kesehatan Daerah yang akan dimulai oleh Nova Fauzilham. Dipersilakan. Ya, di sini ada pembiayaan kesehatan. Langsung aja ya langsung aja masuk ke materi. Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dan alokasi dana yang harus disediakan untuk manfaat dalam upaya kesehatan sesuai dengan kebutuhan perorangan, kelompok, dan masyarakat. Dalam sistem kesehatan nasional, pembiayaan kesehatan adalah penataan sumber daya keuangan yang mengatur pengendalian, pengalokasian, dan membelanjakan biaya kesehatan dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis, adil, dan transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Masyarakat yang setinggi-tingginya biaya yang dialokasikan untuk kesehatan dikatakan baik apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan jumlah mencukupi dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya yang berlebihan. Kembalikan pada Rehan. Terima kasih, Nova. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi pembiayaan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional 2012 dijelaskan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama penggalian dana dalam kegiatan-kegiatan pokok puskesmas antara lain upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Penggalian dan dana adalah kegiatan yang menghimpun dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam keberlangsungan kegiatan-kegiatan kesehatan dan atau pemeliharaan kesehatan. Sistem kesehatan yang baik adalah mengumpulkan dana yang eh, diaplikasikan ke masyarakat, mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melindungi masyarakat dari kebangkrutan akibat pembayaran akibat menerima layanan kesehatan. Yang kedua, alokasi dana adalah penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun baik yang bersumber dari pemerintah maupun dunia usaha. Dana yang dihimpun tersebut akan dibayarkan ke provider kesehatan. Yang ketiga, pembelanjaan adalah pemanfaatan alokasi anggaran yang telah dianggarkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dan prioritas untuk berbagai intervensi pelayanan kesehatan dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela. Permasalahan pendanaan kesehatan daerah antara lain yang pertama, kecenderungan menganggarkan kesehatan untuk belanja fisik lebih banyak, seperti membeli alat, pembangun gedung, pengadaan kendaraan, dan lain-lainnya. Yang kedua, anggaran operasi berupa kegiatan langsung pengaruhnya terhadap kinerja, yaitu kegiatan pelayanan individu atau kegiatan kesehatan masyarakat di lapangan. Contoh kegiatan operasional antara lain gaji, upah, obat, dan bahan medis maupun non-medis, kayak alat tulis kantor, makanan minuman, listrik, air, telepon, perjalanan, dan lain-lainnya. Contoh kegiatan langsungnya seperti pelayanan ANC atau antenatal care, seperti pengobatan, imunisasi, penyemprotan nyamuk, penyuluhan masyarakat, pengamatan tempat-tempat umum, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dampak dari dana dekonstruksi adalah pegawai meninggalkan pekerjaan selama beberapa hari karena mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas di provinsi. Yang keempat, kecenderungan pelayanan kesehatan digratiskan untuk seluruh masyarakat. Pada masa sekarang belum bisa diterapkan karena menyesuaikan dengan pendapatan asli daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada sistem OOP atau out of pocket payment atau potensial menyebabkan keluarga menjadi miskin saat mengalami sakit
berat karena biaya sendiri, dan mahal berakibat malapetaka keuangan rumah tangga atau finansial katastrofi. Sedangkan menurut Azwar pada tahun 2010, permasalahan pendanaan kesehatan karena kurangnya dana tersedia untuk kegiatan program kesehatan, pemanfaatan dana yang ada belum sesuai, yaitu lebih mengutamakan untuk pelayanan kuratif dibandingkan dengan pelayanan promotif dan preventif lebih banyak dipergunakan untuk daerah perkotaan dalam hal pengelolaan pembiayaan belum sempurna serta biaya kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan yang terakhir yaitu sumber pembiayaan kesehatan. Sumber pembiayaan di bidang kesehatan terdiri dari 4 sumber, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat dalam bentuk free for service dan asuransi. Yang keempat, sumber-sumber lain untuk bentuk hibah dan pinjaman luar negeri pada Muninjaya 2004. Sedangkan menurut Anwar pada tahun 1996, pembiayaan kesehatan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan secara garis besar dibedakan antara lain ya ini satu, bersumber dari anggaran pemerintah, yaitu seluruh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dan tidak ditemukan oleh pelayanan kesehatan oleh swasta. Yang kedua, sebagian ditanggung oleh masyarakat. Beberapa negara melibatkan masyarakat dalam memberikan kontribusi pembiayaan kesehatan, yaitu masyarakat diharuskan membayar iuran terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya. Sumber pembiayaan kesehatan di kabupaten atau kota adalah sebagai berikut: PPJK, Kemenkes, dan Pusat Kajian UI 2015. Yang pertama pemerintah, yang kedua non pemerintah. Sumber pembiayaan dari pemerintah meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan lain-lainnya. Ya, contohnya seperti pelayanan kesehatan TNI Polri dan yang lain-lainnya mungkin ya. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Dilanjut ke bagian yang selanjutnya oleh Nova. Oke, saya lanjut ya pembahasannya. Di sini ada pembiayaan kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu satu, memakai jasa pelayanan, yaitu berdasarkan dana yang dapat dimanfaatkan untuk jasa pelayanan. Yang kedua, pemberian layanan kesehatan, yaitu berdasarkan dana yang harus dialokasikan untuk mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan kesehatan. Berdasarkan pembagian layanan kesehatan, pembiayaan kesehatan dapat dibedakan atas: yang pertama, ada biaya pelayanan kedokteran, yaitu biaya yang dimanfaatkan dalam upaya untuk menyelenggarakan dan untuk menggunakan pelayanan kedokteran dengan harapan untuk mengobati penyakit serta pemulihan kesehatan penderita penyakit. Yang kedua, ada biaya layanan kesehatan masyarakat, yaitu biaya yang dibutuhkan dalam upaya untuk menyelenggarakan atau menggunakan layanan kesehatan masyarakat dengan tujuan utama adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit. Di sini juga ada faktor utama pembiayaan kesehatan mencakup beberapa rumusan. Yang pertama, kecukupan atau adekuasi dan berkelanjutan pembiayaan kesehatan baik pada tingkat pusat maupun kabupaten. Yang kedua, pengurangan biaya out of pocket dan minimalisir hambatan biaya untuk memperoleh layanan kesehatan, terutama masyarakat yang tidak mampu dan rentan penyakit. Yang ketiga, ada peningkatan efektivitas dan efisien pembiayaan kesehatan. Ya, lanjut oleh Rehan. Nah, di sini tuh pasti dari kalian-kalian mungkin ya, dari teman-teman dan kawan-kawanku masih bingung kayak apa aja sih pembiayaan daerah, meliputi apa saja. Nah, pembiayaan daerah itu meliputi kayak pengeluaran pembiayaan daerah, pembayaran cicilan, pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, pasti ada yang apa sih gitu?
pembiayaan daerah itu seperti apa, elemennya apa saja. Nah, jadi pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jadi seperti itu. Mungkin dilanjut lagi sama Kang Nova. Lanjutkan tadi udah dijelaskan oleh Saudara Rehan, biaya daerah meliputi apa saja, kayak pengeluaran biaya daerah, pembayaran cicilan untuk pokok utang yang jatuh tempo, ada juga pernyataan modal daerah, ada juga pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, mengeluarkan biaya layanan. Nah, di sini juga ada contohnya seperti pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan anggaran dalam APBD ya. Mungkin sekian dari kami. Mungkin Han. Oke, Saudara Nova, saya jelaskan ada lagi nih, namanya health account. Ini masuk dalam sistem pembiayaan daerah ya. Jadi di Indonesia pembiayaan kesehatan yang relatif kecil efektivitas dan efisiennya belum optimal. Efektivitas dan efisien yang belum optimal tersebut diduga berkaitan dengan jumlahnya yang mungkin kurang, alokasi yang tidak sesuai dengan prioritas kesehatan dan pola belanja yang cenderung dengan investasi barang dan kegiatan tidak langsung sehingga biaya operasional dan biaya untuk kegiatan baik tidak langsung menjadi kurang. Kinerja suatu program sangat ditentukan oleh kecukupan anggaran operasional dan anggaran kegiatan langsung atau pusat kajian ekonomi dan kebijakan kesehatan. Banyak faktor yang menentukan kecukupan, efisiensi, dan kualitas dari barang dan jasa. Sistem kesehatan salah satunya berkaitan dengan mobilisasi, sumber pendanaan, bagaimana sumber daya ini dipergunakan, serta bagaimana sumber daya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu, diperlukan alat untuk memantau apapun mengelola dan pembiayaan sistem kesehatan tersebut. Health account erat kaitannya dengan belanja kesehatan, yakni proses pencatatan dan klasifikasi data untuk mengembangkan aliran belanja dalam penyelenggaraan sistem kesehatan sebagai monitoring transaksi. Konsep health account adalah menjawab dari beberapa pertanyaan mendasar yaitu dari mana sumber dana yang mengelola, yang dibayar, fungsi yang dilakukan berupa apa saja yang dibeli untuk manfaat tersebut, masuk dalam kegiatan program, mana pada jenjang apa fungsi tersebut dilaksanakan dan kelompok mana yang mendapat manfaatnya. Jadi seperti itu. Mungkin dari saya ada kesimpulan. Pembiayaan kesehatan di era ekonomi sangat tergantung komitmen, khususnya pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isi pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah yaitu mobilisasi, alokasi, dan efisien pembiayaan dapat terselenggarakan dengan baik sehingga menjamin pemerataan mutu dan keseimbangan pembangunan kesehatan daerah. Terjadi data pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting dengan adanya kebijakan dari pemerintah atau otonomi daerah dalam penyelenggaraan kesehatan hidup diperlukan penuntutan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Mungkin cukup sekian. Ya, mungkin terima kasih kepada teman-teman dan kepada Ibu Dr. Ayu Laili. Kami Nova dan Raihan telah menuntaskan tugas UTS-nya. Kami berharap mendapat nilai yang terbaik. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya selalu. Terima kasih Bu.